ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Karena tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu biqa'il ardi masajiduha." Sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik tanah adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik kaplingan tanah di permukaan bumi yang di atasnya dibangun masjid. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di hari yang kita tahu justru banyak manusia di hari ini menggunakan untuk memperbanyak maksiatnya kepada Allah, baik secara kualitas atau secara kuantitas. Namun justru Allah memberikan kepada kita kesempatan, keinginan, kemauan dan kemudahan untuk justru datang melangkah ke salah satu tempat terbaik, yaitu rumah Allah. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan kita minta kepada Allah agar diteguhkan hati kita untuk selalu mendapatkan nikmat itu dan selalu mendapatkan hidayah di atas nikmat itu hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin, kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah, membaca sebahagian ayat-ayat Allah, memahaminya untuk dijadikan ilmu, kemudian membimbing amal, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita fadilah bermajlis ta'lim, bermajlis ilmu,
Dan di antara fadilah majlis ilmu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatun sayyarun. Di antara malaikat-malaikat Allah yang dimiliki oleh Allah adalah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi, berkeliling di permukaan bumi, mencari majlis-majlis zikir. Dan para ulama mengatakan zikir maknanya adalah syariat, bukan zikir khusus yaitu lisan, namun majlis-majlis yang di dalamnya dibicarakan Allah, ayatnya, agamanya, rasulnya, dan semua yang berhubungan dengan syariatnya. Karena Allah berfirman tentang agama di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat zikir. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir maknanya dalam ayat ini bukanlah orang yang rajin bertasbih, bertakbir, bertahmid, namun maknanya ahlu asy-syari'ah, ahli dalam ilmu agama Allah. Maka zikir maknanya di dalam hadis ini sama dengan zikir dalam ayat tadi. Maknanya adalah syariat, ilmu, mengingatkan kepada Allah, kepada agamanya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada kitabnya. Malaikat-malaikat itu berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Apabila mereka menemukannya, mereka saling memanggil, ta'alau halummu ila dzikr. Wahai malaikat-malaikat yang sedang berjalan, mari kemari, mari ke sini. Ini ada majlis zikir. Zikir maknanya adalah agama. Dan mereka saling berada di atas yang lainnya. Malaikat di atasnya, malaikat di atasnya, malaikat di atasnya, malaikat saling numpuk. Karena malaikat bisa terbang, bisa berada di udara. Kata Nabi SAW, sampai ke langit dunia. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, namun bisa kita lihat dengan iman kita, dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Apabila majlis itu selesai, mereka menghadap Allah, dan Allah bertanya kepada mereka, para malaikat itu, apa yang mereka inginkan. Mereka yang duduk berkumpul di majlis ilmu itu, apa yang mereka inginkan? Para malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu wahai Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, belum. Lalu Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimana kalau kemudian mereka pernah melihat surgaku itu? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih tamak lagi melaksanakan aneka ragam perintah. Mereka akan lagi tamak lagi beribadah. Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat bertanya, mereka takut kepada nerakamu. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum atau tidak. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih lari lagi, lebih cepat lagi menghindarnya, menjauhnya dari maksiat. Lalu Allah mengatakan, kalau demikian, isyhadu, saksikanlah wahai para malaikat, anni ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa mereka. Maka salah satu keutamaan majlis ilmu adalah pengampunan dosa.
Dan semoga Allah memberikan keutamaan-keutamaan itu dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun salah satu di antaranya adalah pengampunan dosa. Lalu para malaikat mengatakan, inna fihim rajulun ya'ti li hajah. Di antara mereka ada orang yang datang duduk, tapi bukan karena ingin ilmunya, bukan karena ingin agamanya, ada hajat, maka dia duduk. Duduk bersama mereka yang sedang belajar agama, duduk bermajlis ilmu, bermajlis taklim, tapi bukan untuk majlis taklimnya, ada hajatnya di sana. Ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak karena bermajlisnya, tapi karena ada suatu hajat. Ada keperluan sehingga membuat dia duduk. Mungkin ingin mencari seseorang, dan seorang itu di majelis itu lalu dia menunggunya. Mungkin supir yang disuruh menanti majikannya, mungkin dan yang lainnya. Intinya dia duduk bukan karena ilmu, tapi dia duduk karena hajat. Ada keinginan, ada keperluan, ada hajat, bukan karena ilmunya. Apakah orang itu juga akan mendapatkan pengampunan? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Maka yang datang karena hajat pun mendapatkan pengampunan dosa. Takarannya tentu Allah yang maha adil, yang maha menghisab, namun juga mendapatkan fadilah itu walau datangnya karena hajat. Maka orang-orang yang mengisi harinya dengan ilmu dan majlis ilmu mendapatkan pengampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya di dalam agama kita yang mulia ini tak ada yang namanya manusia tanpa dosa kecuali para nabi dan para rasul. Berbeda dengan keyakinan agama seberang atau akidah yang salah dari orang-orang yang memiliki pemahaman akidah yang batil. Mereka memiliki imam-imam yang maksum, dan ini batil. Kemaksuman dari dosa telah terkubur bersama dengan dikuburnya jasad Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tak ada lagi seorang manusia yang bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berbicara dunia. Dunia yang isinya adalah dunia dan kenikmatannya. Dan Allah ketika bicara dunia dan kenikmatan dunia, Allah menjadikan cinta dunia itu fitrah di dalam diri. Semua kita mencintai dunia. Yang ana maksud dunia di sini adalah kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah telah letakkan fitrah itu di dalam diri manusia, sehingga tak ada orang yang tidak suka harta. Tidak ada orang yang tidak suka hal-hal yang akan mengundang harta. Tak ada orang yang sebenarnya tidak mensukai lawan jenis, karena dia bahagian daripada perhiasan dunia. Namun sebelum kita berbicara lebih panjang lebar, kita tekankan bahwa mencintai harta, mencintai
kelezatan dunia itu sebenarnya fitrah yang telah Allah letakkan di dalam diri manusia. Sehingga semua manusia tanpa terkecuali menemukan itu di dalam dirinya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tak suka harta, ana yakin dia telah berdusta. Karena dia bertabrakan dengan fitrah. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam ini agama fitrah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surat Ar-Rum ayat ke 30. Ya, surat Ar-Rum ayat yang ke 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Tegakkan wajahmu, hadapkan wajahmu lurus menghadap Allah dengan tauhid dan jauh daripada syirik. Fitratallah, agama ini adalah fitrah yang datang dari Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah Allah fitrahkan manusia di atas agama itu. Ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa agama Allah agama fitrah. Maka tidak ada bahagian daripada agama Allah ini yang bertabrakan dengan fitrah manusia. Tidak ada. Semua yang diperintahkan Allah, semua yang dilarang Allah sesuai dengan fitrah manusia. Semua syariat Allah, semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dilihat dengan baik dan benar, dicerna dengan baik dan benar, akan sesuai dengan fitrah. Lihatlah perintah syariat, orang tua sayangi anak, anak hormati orang tua, yang tua sayangi yang muda hargai dan hormati yang tua. Pemimpin sayangi rakyat, rakyat patuhlah kepada pemimpin. Tetangga harus berbuat baik kepada tetangga, jangan memberikan kezaliman kepada tetangga. Jangan ambil harta orang lain, jangan bicarakan aib orang lain. Lihat, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Tak ada agama ini yang bertabrakan dengan fitrah manusia sedikit pun. Termasuk mencintai harta. Karena ini bahasan kita pada pagi hari ini, jelang siang hari ini, termasuk cinta harta. Cinta harta sudah merupakan fitrah manusia yang Allah letakkan di dalam diri manusia. Maka salahkah mencintai harta? Jawabannya tidak. Enggak salah. Salahnya ada di mana? Wong Allah meletakkan itu fitrah. Salahkah mencintai lawan jenis? Enggak salah. Salahnya ada di mana? Wong di dalamnya adalah fitrah yang telah Allah fitrahkan. Justru yang salah adalah mencintai yang bukan lawan jenis. Itu yang salah. Itu yang melawan, bertabrakan dengan fitrah, membolak-balikkan fitrah, sehingga kaum yang pertama kali melakukannya Allah hukum dengan membalikkan kampung halamannya, sehingga mereka dibenam di perut bumi. Dengan cara Allah angkat kampungnya, Allah balikkan, dan Allah lemparkan lagi ke bawah.
Kenapa? Karena mereka telah membalik-balikkan fitrah. Al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran yang Allah berikan sesuai dengan bentuk amal. Karena mereka telah membolak-balikkan fitrah, Allah balikkan kampung mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran soal ini di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah diberikan, dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat. Syahwatnya punya kecintaan, dia memiliki cinta kepada kaum wanita. Laki-laki kepada kaum wanita, begitu berlaku sebaliknya, wanita kepada laki-laki. Ini yang kita katakan tadi fitrah, fitrah manusia. Wal banina, kecintaan kepada anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Harta yang banyak, harta yang menumpuk. Lihat, Allah mengatakan apa? Syahwat manusia Allah berikan kecintaan dan kecondongan kepada hal tersebut, yang itu adalah kenikmatan dunia. Di akhir ayat Allah mengatakan itulah kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalu harta yang melimpah ruah ini Allah detailkan. Apa saja harta yang melimpah ruah? Allah katakan minadz dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah ruah yaitu emas dan perak. Wal khailil musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Wal harth, dan perkebunan pertanian. Allah detailkan harta itu yang melimpah ruah itu menjadi 4. 1, emas dan perak. Dan apapun yang menggantikan posisinya, maka dia hitungannya emas dan perak. Di zaman Rasul, emas dan perak adalah mata uang. Disebut dinar dan dirham. Sekarang di zaman Rasul digunakan untuk alat jual beli. Saya beli, kamu punya kambing, saya bayar dengan dinar. Saya bayar dengan dirham, uang emas dan uang perak. Saya beli, kamu punya unta, sekian dinar. Bayarnya pakai emas. Dan sekarang orang tidak lagi bertransaksi dengan emas dan perak. Apapun yang menggantikan posisi emas dan perak, dia masuk di dalam emas dan perak dalam kiasan. Di Indonesia namanya apa? Rupiah. Di Saudi namanya rial. Di Kuwait namanya dinar. Di Emirat namanya dirham. Kertas juga kayak kita, tapi namanya dinar, namanya dirham. Di Yordan namanya dinar. Di Malaysia namanya ringgit. Kita cukupkan dengan negara-negara muslim saja. Oke? Dan berlaku juga yang ada di bukan negara muslim. Namun kita ingin menyebutnya yang sesuai dengan tempat kita saja. Tempat kita masjid. Maka ingin punya rupiah banyak, ingin punya ringgit banyak, ingin punya rial banyak, sama dengan ingin punya emas dan perak, sama. Walaupun sebenarnya nggak
jadilah, nanti terlalu panjang. Nggak jadi, nggak usah, nanti terlalu panjang. Wal sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba kaya, fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu kekayaan perlombaan dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang sebelum kalian. Lihat, Rasul tidak mengkhawatirkan kekayaan kepada umatnya, Rasul tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umatnya. Justru yang Rasul takutkan adalah kekayaan yang tak terkontrol, kekayaan yang melampaui batas dalam kontrol kekayaan, sudah melampaui hal-hal yang dihalalkan secara syariat. Siapapun yang membaca Al-Quranul Karim, dia tidak akan menemukan pujian Allah terhadap dunia dan perhiasannya. Tak akan menemukan. Yang ada adalah selalu dunia itu dikerdilkan Allah. Kenapa? Supaya tercipta keseimbangan. Agama Allah ini agama keseimbangan. Allah sudah letakkan di dalam fitrah kita cinta harta. Kalau dipuji lagi harta di Al-Quran, dipuji lagi harta dan perhiasannya di dalam hadis, hancur kita. Justru ketika fitrah kita ditanamkan cinta harta, syariat menekannya agar seimbang. Oleh karena itu kita tidak menemukan pujian Allah terhadap harta dan perhiasannya di dalam Al-Quran, dan kita tidak menemukan pujian dari Rasulullah SAW terhadap harta dan kelezatan dunia dan kenikmatan dunia di dalam hadis. Supaya apa? Supaya tercipta keseimbangan. Fitrahmu sudah mencintainya, ayo jangan terlalu hanyut dalam fitrah itu, seimbangkan dengan agama. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu kerdil, sedikit, kecil, tak seberapa. Itu dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, Ali Imran ayat 14 tadi, Allah walaupun menyebut, lalu Allah kerdilkan dengan mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab, yang ada di sisi Allah lebih baik daripada itu. Ini juga dikerdilkan dengan menyebut kenikmatan yang ada di surga. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, jangan engkau takjub kepada harta-harta mereka. Dikerdilkan lagi harta. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dalam surah Al-Hadid. Dunia itu hanya senda gurau, permainan, perhiasan, saling lomba-lomba, megah-megah. Yang benar ada sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surganya, jangan berlomba-lomba dunia. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Coba lihat, ditekan. Kalau melihat hadis Nabi lebih dahsyat. Kita bacakan satu saja. Nabi SAW dari Imam Muslim sedang berjalan bersama para sahabat, bertemu bangkai kambing. Bangkai kambing, kambingnya cacat lagi. Lalu Nabi memegang telinganya dan mengatakan, siapa yang mau membeli bangkai kambing cacat ini dariku dengan 1 dirham? Kata para sahabat, siapa yang mau membelinya? Untuk apa?
bangkai kambing. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina dibanding bangkai ini di sisi kalian. Bagaimana kita melihat bangkai kambing? Bukankah kita kerdilkan? Bukankah kita hinakan bangkai itu? Bukankah tak ada manfaatnya? Bukankah hanya mendatangkan bau aja, harus dibuang sampah yang tidak ada artinya? Ya atau tidak? Dunia di sisi Allah lebih hina dibanding bangkai kambing di sisi kalian. Untuk apa semua ini? Menciptakan keseimbangan di dalam dirimu, wahai muslim. Menciptakan keseimbangan di dalam dirimu, wahai muslimah, agar engkau tidak sesat dengan cinta harta berlebihan itu. Agar engkau tidak hanyut di dalam cinta berlebihan itu, ditekanlah di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan hadis, dunia, dikerdilkan dunia, agar hati kita yang sudah diberikan fitrah ini tak terlalu dahsyat mencarinya, sehingga terjadi keseimbangan. Sehingga tidak benar dengan menyatakan bahwa muslim itu wajib kaya. Itu nggak benar. Kalau muslim itu suka kaya, itu benar. Muslim suka kaya, iya suka karena fitrah. Wajib enggak? Kan wajib bayar zakat, Ustadz. Yang wajib bayar zakat enggak semuanya, yang kayanya aja. Yang tak kaya tak wajib bayar zakat, ya atau tidak? Apakah semua muslim wajib bayar zakat? Ayo jawab. Tidak. Yang wajib bayar zakat yang Allah berikan harta berlebih saja yang wajib bayar zakat, dan ada takarannya. Orang kalau sudah punya uang 85 gram emas dan tak pernah, 1 tahun tak pernah berkurang hartanya dari takaran itu, dianggap kaya dalam syariat, diwajibkan zakat. Namun kalau di bawah itu enggak, tidak wajib zakat. Banyak yang tidak, mungkin lebih banyak yang tidak wajib zakat dibanding yang wajib zakat. Umat Islam ini. Haji pun tidak wajib. Yang wajib bagi orang yang punya harta, punya kesehatan, baru wajib haji. Kalau yang lain banyak yang tidak wajib haji. Tidak wajib baginya haji karena memang Allah tidak berikan kepadanya kemudahan untuk pergi haji. Maka jangan diangkat dunia berlebihan. Cukuplah itu sebagai fitrah Anda. Jangan dipuji lagi dunia itu berlebihan, dipuji lagi berlebihan, dipuji lagi berlebihan. Setan punya kesempatan emas untuk membuat engkau menggunakan fitrah itu untuk jalan yang diharamkan syariat. Izinkan ana untuk mengatakan kalimat berikut ini, semoga kita faham dan kita mengerti. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dunia ini dikerdilkan, dihinakan Allah. Ya? Ya atau tidak? Ya. Umat Islam masih begini loh. Paham enggak maksudnya? Umat Islam masih kaya sekarang loh. Cari harta sampai enggak sholat, nyari harta sampai melakukan korupsi, nyari harta dengan cara riba, nyari harta dengan cara menipu orang, nyari harta. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis sudah dihinakan sudah dihinakan harta itu. Masih kayak begini loh umat Islam. Antum bisa bayangkan nggak kalau di dalam Al-Quran dipuji-puji harta dunia? Kayak apa sesatnya kita dalam bermuamalah? Faham yang anda maksud? Sudah dikerdil-kerdilkan dunia ini dalam Al-Quran, sudah dikerdil-kerdilkan dunia ini di dalam hadis Nabi, umat Islam masih begini. Bayangkan kalau dalam agama Allah, di dalam Al-Quran dan hadis, nikmat dunia itu dipuji-puji. Ya udahlah, jangan terlalu dipuji nikmat dunia ini. Kerdilkan seperti yang ada dalam agama, biarkan sukanya ada di dalam fitrah saja. Maka dia akan seimbang. Saya suka, tapi itu kerdil dibandingkan akhirat, saya lebih mencari akhirat. Itu dia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Allah kerdilkan dunia dengan mengatakan akhirat yang lebih baik, akhirat yang lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Sebanyak apapun. Karena sebanyak apapun yang namanya dunia tetap kerdil dan kecil. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cambuk, tempat untuk meletakkan cambuk di dalam surga itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Belum istananya, Pak, belum ranjangnya. Tempat untuk meletakkan cambuk di dalam surga lebih mulia daripada dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya syariat yang menyuruh kita, ayolah dunia itu jangan terlalu dicintai berlebihan. Di sini masuk lagi poin berikutnya, yaitu cinta harta boleh, berlebihan jangan. Berlebihan jangan. Yang ditegur oleh Allah ketika cinta itu berlebihan. Ketika cinta itu tidak ditegur oleh Allah, karena pada dasarnya fitrah. Namun kalau sudah berlebihan, kalah cinta akhirat, baru dikritik oleh Allah dengan ayat yang tadi dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Salah itu. Tak benar kalau cinta kalian kepada dunia lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat daripada cinta kalian kepada surga dan apa yang ada di surga Allah. Cinta kalian kepada akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Sudah dibegitukan Allah saja, tetap saja umat Islam kayak begini sekarang ini. Semoga Allah selamatkan kita daripada cinta berlebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr tidak panjang, Anda tidak tahu ayat berapa, tapi ada dalam surah Al-Fajr, antum hafal insyaallah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta cinta jamma. Kalau kita lihat terjemahannya, cinta yang berlebihan. Sementara jamma dalam bahasa Arab artinya ngumpulin, ngumpulkan. Cinta kalian kepada harta, cinta yang penting dapat, nggak peduli dari mana dapatnya. Yang penting saya punya, yang penting saya dapat, yang penting terkumpul pada saya. Itu jamma secara bahasa Arab. Bukan berlebihan. Jadi ya dalam harta ini bagi dia yang penting saya dapat, yang penting harta itu sampai ke saya tidak peduli halal atau haramkah. Itu dia cinta yang berlebihan yang ada dalam ayat ini. Maka siapapun yang tidak peduli hartanya dia dapat dari mana, dicela oleh Allah dalam ayat ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma, walaupun hanya 100.000, 200.000, 500.000, 500 juta, 5 miliar. Anda tidak peduli itu hasil halal atau hasil haram, maka itulah celaan Allah dalam ayat ini. Tak bicara jumlah. Kalau cinta berlebihan mungkin kita bicara jumlah. Namun cinta jamma, cinta yang penting harta itu saya dapat, nggak peduli dapatnya dari mana. Ini yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini. Walaupun hanya 100.000 dengan cara menipu orang, itu termasuk hubban jamma. Cinta yang berlebihan. Terjemahannya cinta yang berlebihan. Tapi sebenarnya maknanya adalah cinta buta yang penting dapat, yang penting ngumpul. Saya bisa mengumpulkan harta, tak peduli dari mana datangnya. Baik. Masuk kita kepada judul. Itu belum judul ya. Itu baru muqaddimah tentang cinta dunia, cinta harta dan kenikmatannya. Jadi boleh kita bertungkus lumus mengejar harta? Boleh tidak? Boleh, yang penting jalannya halal.
Boleh kita bersafar berbulan-bulan untuk cari harta? Boleh. Boleh kita buka perusahaan sebanyak-banyaknya, punya karyawan sebanyak-banyaknya? Boleh. Boleh punya ruko walet sebanyak-banyaknya? Boleh. Siapa yang larang? Nggak larang. Asal dari halal. Jangan sampai kita tidak peduli untuk mendapatkan itu, tidak peduli dari hasil halal atau dari hasil haram. Ada hadis Nabi SAW tentang masalah itu, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halali am minal haram. Akan datang suatu masa, kata Nabi SAW, di mana manusia tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta, dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Ini dia hubban jamma. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Setelah kita katakan itu fitrah, kita suka harta yang melimpah ruah, kita ada kecintaan, Allah tidak melarang, Allah mengizinkan. Namun Allah mewanti-wanti, dia sebenarnya sebanyak apapun kerdil apabila dibanding akhirat. Sehingga kecintaan kita tidak membuat kita merusak akhirat, karena kita sadar secara syariat ini adalah kerdil, ini adalah kecil. Taib, sekarang kita masuk kepada judul lelah dikejar dunia. Anak ingin dari awal tadi ingin masuk, tapi melihat para santri yang masih muda-muda, para kaula muda yang belum mencari rezeki, nggak dapat materi nanti dia. Kalau judulnya langsung mencari rezeki, karena mereka sedang tahap belajar. Sehingga tadi ketika melihat para santri turun dari mobil, dari kendaraan, aduh ini para santri ini kelas usia pondok ini bicaraan anak cari rezeki, gimana caranya ini? Ya udahlah, kita beri sebagian materi awal yang bisa bermanfaat untuk yang orang yang belum mencari rezeki. Nah, sekarang giliran yang mencari rezeki. Para santri sekarang sabar, karena bukan materi untuk antum, tapi ada manfaatnya. Yang tadi materi bisa antum konsumsi, sekarang bisa konsumsi juga, tapi nanti kalau sudah besar bisa dipraktekkan. Rata-rata manusia mengejar harta atau tidak? Mengejar dunia atau tidak? Mengejar dunia. Tapi ingat, banyak orang yang terlalu berlebihan, sehingga dengan cara yang haram pun dia lakukan. Akhirnya terbalik, bukan justru dia yang mengejar dunia, dunia yang mengejar dia, dan dia harus lari. Ana yakin antum bingung, insyaallah sebentar lagi jelas. Yang sulit dikejar apa mengejar? Kita tidak bicara dunia dulu, tinggalkan dunia, kita urusannya kejar mengejar. Mana yang lebih rumit, mengejar atau dikejar? Mana yang lebih rumit? Mengejar? Dikejar lebih sulit kan? Lebih susah kan? Kita dikejar kok, harus lari, nggak boleh istirahat. Kalau istirahat kena gigit anjing, karena kita dikejar. Paham? Ada orang yang awalnya mengejar dunia, tapi karena cara yang tidak benar, akhirnya dunia balik ke belakang mengejar dia, dan dia harus lari. Kalau hanya mengejar dunia saudaraku, kalau hanya mengejar dunia saudariku, capek, kita bisa istirahat. Capek, lagi ngejar nih, yang dikejar belum dapat juga, capek kita ngejar, kita bisa istirahat. Istirahat dulu lah, tutup toko sebulan, mau istirahat, bisa enggak? Bisa. Mengejar dunia haram atau tidak? Boleh atau tidak? Secara fitrah diizinkan atau tidak? Secara syariat diizinkan atau tidak? Dunia. Lagi capek sekarang, lagi capek. Saya udah capek sekarang. Saya mau istirahat dulu 1 bulan, tutup toko. Saya mau tutup, saya mau istirahat. Bisa? Bisa. Tapi kalau dunia sudah mengejar kita, nggak boleh istirahat.
Nggak ada cerita istirahat, lari terus. Gara-gara ingin mengejar harta, pakai transaksi riba. Diharamkan Allah, diharamkan. Apa yang terjadi? Dunia balik ke belakang. Dia yang ngejar kita. Sebulan harus siapkan untuk ribanya saja 3 juta. Coba tutup toko kalau bisa. Itu baru 3 juta untuk yang ngasih duit, minjamin. Belum untungnya yang untuk kita. Belum gaji karyawan. Modal kita. Belum bayar listrik. Tapi harus lari terus karena yang di belakang 3 juta ngejar terus. Nampak? Nampak judulnya gimana? Lelah dikejar, bukan ngejar lagi. Mengejar masih halal selagi jalannya halal. Tapi kalau dengan jalan yang haram, dunia balik ke belakang. Kita yang disuruh lari terus. Anda lari, saya kejar. Karena setiap bulan harus siapkan 30 juta. 30 juta itu baru untuk bunga. Kita harus lari terus, kejar lagi, kejar lagi. Ruko ini usaha ternyata macet. Keuntungannya tak sampai 30 juta. Bingung lagi. Apalagi yang harus dilakukan? Enggak cukup waktu. Sampai jam 10 harus bekerja lagi sampai jam 2 malam. Capek kan? Bisa berhenti? Nggak bisa, karena tiap bulan tagihan datang terus. Ini yang ana maksud dalam judul lelah dikejar dunia, karena cara kita sudah tidak benar. Cara kita yang saya maksud orang yang melakukannya. Cara yang ana maksud adalah orang yang melakukannya. Akhirnya tergadai rumah. Sampai rumah mertua pun digadaikan. Bayangkan. Akhirnya tergadai kebun abang kandung. Yang ana sebut tadi bukan tidak terjadi, terjadi. Akhirnya sudah malu sama mertua, malu sama abang, malu sama keluarga besar. Harapan ingin jadi orang kaya, harapan jadi saudagar sawit, ternyata modal yang dari riba, transaksi riba itu tidak menghasilkan. Mobil yang sudah dibeli dari modal riba, kemudian modal pinjaman riba harus dijual, ditutup lagi. Belum juga sekarang mertua marah-marah, rumahnya tergadaikan, abang kita marah-marah, kebun sawitnya tergadaikan. Dan ini cerita asli, bukan saya karang-karang. Ada orang yang datang kepada saya ketika itu minjam uang 1,5. Saya bilang 1,5 juta. Enggak Ustaz, 1,5 miliar. Mana punya kita 1,5 miliar? Untuk apa? Gini Ustaz ceritanya. Dulu saya merasa bahwa kalau dapat uang ini, saya modal ini akan untungnya segini. Akhirnya rumah mertua saya pinjam suratnya, lalu saya gadaikan. Kebun abang saya pinjam suratnya, lalu saya gadaikan. Lalu saya beli ini, akhirnya usaha macet. Akhirnya sekarang mertua marah-marah, abang saya marah-marah. Kenapa? Sudah dikejar. Nah, itu yang Anda maksud. Pakai mic dulu. Informasi pada masanya ada beberapa terbakar itu ada yang keluar ingin masuk, terutama di pintu sebelah alun-alun. Mari kita merapat ke depan agar para yang keluar bisa masuk ke dalam masjid. Apa tentang demikiannya? Terima kasih jazakumullah khairan. Kajian kita lanjutkan.
Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, agama itu akan memberikan ketenangan dan ketentraman, kenyamanan. Allah tidak menurunkan syariat kecuali untuk itu. Namun karena nafsu yang berlebihan akhirnya melanggar syariat, akhirnya membuat Anda sengsara. Yang awalnya mengejar harta, ternyata terbalik, Anda sekarang yang dikejar. Anda capek, gak boleh istirahat. Anda sakit, toko tetap harus buka. Anda dibuat pusing, pikiran Anda dibuat pusing, tidurnya harus pakai pil, obat apa? Nggak ada obat tidur, nggak ada Pak. Obat tidur itu nggak ada, itu nama pembohongan. Itu bukan obat tidur itu. Tidur nggak ada yang jual. Tidur itu murni anugerah Allah. Tanya pada dokter kalau antum tak percaya, ini obat tidur atau obat titik. Bukan obat tidur itu. Dibuat namanya indah supaya antum mau makan. Kalau disebut nama aslinya, udah, para dokter pasti tahu itu. Tidur itu murni anugerah Allah. Murni 100%. Maka nggak ada obatnya. Nggak ada obat untuk bisa sampai ke situ. Nggak ada yang jual. Nggak ada. Soal tidur Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari. Lihat, dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari. Allah menidurkan kalian. Murni dari Allah datangnya tidur. Itu baru tidur. Allah yang memberikannya. Kalau yang bukan datang dari Allah bukan tidur itu. Terkapar. Kalau antum bisa melihat dengan baik dan benar, antum akan sampai kepada kesimpulan kita ini, manusia ini adalah makhluk yang tak bisa tidur. Antum bisa bicara? Bisa. Antum bisa melihat? Bisa. Antum bisa berjalan? Bisa. Tapi antum tak bisa tidur. Yang antum bisa persiapan tidur. Soal kapan tidurnya hanya Allah yang memberikan. Antum sekarang mendengar karena antum bisa mendengar. Antum sekarang melihat karena antum bisa melihat. Antum sekarang duduk karena antum bisa duduk. Coba sekarang tidur kalau bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekarang tidur bisa. Hah? Bisa nggak? Nggak bisa, karena tidur itu bukan kemampuan kita. Beda kalau disuruh ngomong, bisa. Saya suka ngomong sekarang, bisa. Ada apa Ustadz? Ngomong dia kan. Ayo tidur sekarang, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak bisa tidur. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan masuk kamar, matikan lampu, cuaca suhu diatur, rebahkan badan, pejamkan mata. Itu yang kita mampu. Memohon, meminta kepada Allah, ya Allah beri saya tidur. Kapan kita tidur pun kita nggak tahu. Kadang-kadang mata sudah ngantuk pengen tidur, Allah giliran Allah tidak berikan tidur, ya nggak bisa tidur. Padahal udah ngantuk berat. Giliran ingin simak, ketiduran. Terutama khutbah Jumat. Pertanda bahwa tidur itu bukan kemampuan kita, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kita hanya diberi tidur oleh Allah. Murni nikmat Allah. Oleh karena itu tidur dalam ayat tadi Allah nisbatkan kepada Dia. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Kita sebenarnya ditidurkan Allah, bukan kita yang tidur. Karena tidur itu bukan kemampuan kita. Dia beda dengan berjalan, dia beda dengan melihat, dia beda dengan berbicara, dia beda dengan
Mengambil, memberi, dia beda dengan berjalan. Kalau berjalan kemampuan kita, berbicara kemampuan kita. Kapan kita mau berbicara, insya Allah kita bisa berbicara. Kapan kita mau tidur, bisa tidur? Nggak bisa. Yang ada hanyalah merebahkan badan, mematikan lampu, mengatur suhu, memakai selimut, paskan bantal pada posisi yang benar. Kapan tidur? Nggak tahu. Kalau ada orang bilang tadi malam saya tidur jam 12, pasti salah itu omongannya. Kalau dia masih tahu jam 12 belum tidur itu. Iya kan? Tadi malam. Tapi kalau dia mengatakan tadi malam saya mulai rebahan jam 12, nah itu betul itu. Kapan dia tidur dia tak tahu. Oleh karena itu tidur nggak ada obatnya. Gara-gara dikejar dunia harus lari, nggak boleh istirahat, akhirnya minum pil titik. Bukan pil tidur, pil titik. Obat titik. Kalau kerajinan makan obat itu, insya Allah ingatan mulai hilang. Lambat laun kalau terlalu banyak, akal hilang. Apa yang membuat Anda seperti itu? Karena sedang dikejar dunia. Jadi kalau manusia ini tak mau mengikuti syariat Allah dalam mencari harta, Allah akan hukum dia menjadi harta itu yang membuat dia sengsara. Harta itu yang membuat dia capek. Harta itu yang membuat dia lelah. Harta itu yang membuat dia nggak nyaman. Lihatlah nasib orang-orang yang serba hutang, hidupnya nggak nyaman, apalagi hutangnya haram. Yang harus bayar kredit kredit yang haram ya, kredit halal boleh nggak ada masalah. Tapi kalau kredit halal antum pakai dusta, antum juga salah. Karena kadang-kadang orang berkredit dengan cara dusta. Memang kreditnya transaksinya halal, kredit halal, tapi dia berdusta. Kalau dia jujur, orang tak mau menghutangkan itu kepadanya. Dan kita harus amanah dalam bertransaksi. Kalau sanggup katakan sanggup, nggak sanggup katakan nggak sanggup. Jangan gara-gara untuk mendapatkan pinjaman atau kredit, penjualan barang kredit, lalu kita berdusta sanggup membayar sekian sebulan padahal tak sanggup sebenarnya. Dan Allah akan menampilkan dan menampakkan kedustaan kita itu kepada saudara kita yang kita tipu dalam transaksi yang kita berdusta, walau secara hukum syariat transaksi kreditnya halal, tapi pasti jalan yang haram itu akan membuat Anda sengsara. Maka orang yang memegang harta dan dia tidak kendalikan hartanya dengan agama, harta itu akan membuat dia sengsara. Harta itu sendirinya akan mengadab dirinya. Harta itu sendiri yang membuat hidupnya hancur. Walau menurut orang dia kaya raya, dia merasa hidupnya hancur. Kenapa? Karena yang tadi, dia sudah lelah tapi nggak boleh istirahat. Karena dia sedang apa? Dikejar. Dan dia harus lari, nggak bisa istirahat. Harus berpikir terus bagaimana untuk menutupi dunia yang tadi yang awalnya dia kejar, yang sudah pindah ke belakang dan mengejar dia. Salah seorang saudara kita sudah wafat rahimahullah di kota Pekanbaru. Dahulunya dia punya truk untuk alat transportasi apa? Ya untuk ngangkat-ngangkat barang ini. Itu 400. Tapi mayoritasnya kredit riba melalui pinjaman-pinjaman riba, melalui bank-bank riba. Setelah
duduk mengaji, duduk belajar agama, maju mundur dia. Saya jual atau tidak, supaya ribanya sudah saya tutup pinjaman riba itu. Kalau saya jual, apa kata orang, saya pengusaha sukses yang punya 400 alat truk, alat transportasi. Apa kata kawan-kawan, apa kata rekan bisnis, apa kata, bingung, maju mundur, sampai Allah takdirkan dia dimudahkan Allah hatinya untuk mengambil keputusan, terserah apa kata orang. Mau bangkrut, kata orang bangkrutlah. Akhirnya dia jual, pinjaman ribanya dilunasi, dari 400 sisa yang punya dia ternyata hanya 40. Hilang berapa? 360. Namun dengarkan katanya, kata beliau, Allahi Ustadz, dulu ketika armada saya 400, saya kayak gak ada waktu istirahat. Malam ditelepon, malam minta ini, minta itu, belum ini, belum itu, segala macam. Gak ada waktu, bahkan ke masjid saya susah. Sholat juga tapi gak bisa ke masjid. Apalagi majlis taklim, jangan kata majlis taklim Ustaz. Sholat ke masjid fardu, sholat berjamaah aja susah saya. Namun setelah saya jual dan kawan-kawan sudah mengatakan, bangkrut sekarang ya, dijual semua. Rekanan-rekanan sudah pada bertanya, ada apa kamu? Kenapa nggak semangat lagi cari? Kenapa? Tapi alhamdulillah dengan 40 armada yang ada saya berusaha. Sekarang alhamdulillah saya punya waktu yang sangat banyak sekali Ustadz. Sehingga saya bisa duduk di majelis ilmu, belajar agama. Hidup saya sekarang tenang, demi Allah tenang. Tak sama dengan ketika saya dulu punya 400 armada, tapi dengan cara yang haram. Itu yang tadi anak katakan, lelah dikejar dunia. Awalnya judulnya ngejar, ternyata lelah, capek. 400 armada, 400 masalah, 400 supir, 400 kenek bermasalah semua. Coba lihat, bayangkan antum, semuanya numpuk di otak antum ya. Nggak capek itu? Berhenti nggak bisa, karena setoran harus jalan. Setoran ke transaksi ribanya nggak bisa berhenti, nggak bisa istirahat. Yang rusak, yang bannya dicuri, yang ininya dicuri, yang jatuh, yang tabrakan, yang ya kan? Tapi begitu transaksi halal, alhamdulillah, saya merasakan tenang yang luar biasa, sehingga punya waktu yang banyak untuk duduk di majelis ilmu, beribadah, berzikir, sholat subuh, pulang-pulang setelah matahari tenggelam, matahari terbit, bisa bercengkrama bersama anak istri di rumah sore hari. Dulu nggak ada cerita di rumah. Di proyek ini, di proyek itu, pindah ke proyek ini, pindah menangani mobil yang bermasalah, mobil yang nabrak, mobil yang satu lagi dari orang yang anak kenal, dia mengatakan, Ustadz, dulunya sebelum riba ini kita tutup, itu mata anak ini buka, tek, hutang anak nambah 35 juta di bank. Itu belum gosok gigi kita itu Ustaz, baru bangun, tek, itu sudah nambah hutang 35 juta. Namun setelah dilunasi semuanya, dibebas dari transaksi riba, sekarang tenang. Dulunya pertama masuk kantor dia, yang paling terakhir keluar dia, padahal dia owner perusahaannya ketika sedang transaksi riba. Setelah tak ada transaksi riba lagi, sesuka-sukanya dia masuk kantor. Kadang jam 9, kadang jam 10, pulang jam 1, pulang jam 2 siang. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa harta bisa mengazab kita
menganiaya kita, membuat kita sengsara apabila tidak digunakan cara yang halal, apabila dilakukan cara yang haram dengan harta tersebut, dia akan membuat kita susah, bukan membuat kita tenang dan nyaman. At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau takjub disebabkan harta-harta mereka membuat engkau takjub, disebabkan anak-anak mereka membuat engkau takjub. Jangan takjub, kata Allah. Jangan sampai harta mereka, orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat Allah, orang-orang kufar dan orang-orang yang berbuat maksiat, jangan engkau takjub terhadap harta mereka. Jangan harta mereka membuat engkau takjub. Jangan anak keturunan mereka membuat engkau takjub. Jangan sampai harta mereka membuat engkau takjub. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Lihat orang yang memandangnya takjub yang terjadi, harta itu adalah sarana Allah mengadab dia, menyengsarakan dia. Dan tidak ada yang mengerti, sebenar-benar mengerti, kecuali orang yang pernah mengalami berbisnis dengan cara yang haram, bagaimana sulitnya, rumitnya dan tidak tenangnya hidup. Bertransaksi dengan transaksi yang haram, apapun jenis transaksi haram itu. Lihat, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, karena sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu di dalam kehidupan dunia. Di dunia saja sudah diadab, di akhirat adab yang lebih dahsyat menanti. Maka apabila Anda melihat orang yang tidak muslim punya harta banyak, jangan takjub. Yang antum harus hadirkan ayat ini, Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah ingin mengadab mereka dengan anak mereka tersebut, anak mereka, azab untuk mereka. Bagaimana caranya? Allah yang ngatur. Bagaimana akhirnya dia teraniaya karena hartanya. Tapi kalau dia sedang show harta, kaya-kaya nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak ingin menyampaikan kepada antum masalahnya. Kalau masalahnya yang dia sampaikan hilang, prestisenya itu hilang. Andai dia mau, mereka mau berbicara apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa sulitnya, apa susahnya, hilang itu nikmat harta itu. Maka harta yang halal lah yang bisa mendatangkan kenikmatan. Selagi masih halal silahkan. Walau keuntungannya sebulan hanya dapat sekitar berapa tadi? 5 miliar. Yang penting apa? Halal. Walau hanya 500 juta, yang penting halal. Walau hanya 50 juta, yang penting halal. Walau hanya 5 juta, yang penting halal. Karena harta halal itu yang akan membawa tenang, tentram, nyaman, berkah. Oleh karena itu syaitan akan berusaha untuk mengajak kita mencari lagi dengan cara yang haram. Kenapa? Syaitan juga ingin kita sengsara. Syaitan ingin kita sengsara, bukan kita menderita, bukan kita bahagia dengan harta itu. Syaitan tahu kalau di jalan yang haram, di jalan yang dia inginkan, engkau akan kubuat sengsara di dunia sebelum menjadi sahabatku di neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh.
Dan syaitan akan berusaha mengajak manusia untuk mengambil harta dari jalan yang haram, karena dia adalah musuh kita. Dia ingin kita sengsara, dia ingin kita lelah dikejar harta. Fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh. Jangan ikuti ajakannya untuk mengejar harta dengan jalan yang tidak diizinkan syariat. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Ayat berikutnya, lanjutannya apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya ingin orang yang mengikuti dia, kelompok yang mau dipatuh dan taat kepadanya, yang dia inginkan bersama dia menjadi penduduk neraka sa'ir. Di dunia sudahlah sengsara dengan harta yang membuat kita teraniaya, di akhirat menjadi sahabat syaitan di dalam neraka sa'ir. Karena kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat itu berjodoh, sebagaimana ketentraman dunia dan ketentraman di akhirat berjodoh. Maka hati-hati dalam mencari nafkah. Silahkan mengejar harta, karena itu boleh secara syariat, tapi jangan dengan cara yang diharamkan Allah, karena itu tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Ada orang mengatakan sekarang kalau tidak pakai sogok kita nggak dapat duit. Nggak benar. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang hidupnya nyogok, hidupnya sengsara, karena Allah tahu harta yang dihasilkan dari jalan yang haram tidak membawa ketenangan dan ketentraman, yang ada membawa masalah dan petaka. Ada lagi seorang kenalan, dia beli mobil untuk perusahaannya cash. Selama ini mobil-mobil yang ada di perusahaan itu pakai transaksi riba. Sudah mulai dia tahu, sudah mulai dia mengerti. Niat sekarang dia untuk beli mobil untuk perusahaan yang sekarang, perusahaan apa, pekerjaan baru sekarang, pakai yang lunas cash, lunas apa namanya, lunas keras, cash keras. Pokoknya mana mobilnya, ini uangnya, lunas, bayar lunas. 40 mobil sekali beli, 40 yang baru semua itu, menunjukkan dia sudah perusahaan besar. Apa yang dia katakan? 40 mobil yang saya bayar cash ini Ustadz, nggak ada satupun yang nabrak orang, nggak ada satupun yang ditabrak orang, yang terguling di jalan, nggak ada. Asal ada mobil-mobil yang insiden, lihat itu mobil transaksi riba. Ini mobil-mobil yang dibayar cash ini belum ada masalah. Udah berapa lama ini proyek ini berjalan, nggak ada masalah. Yang ngatur siapa? Allah. Ketika jalannya halal, Allah atur, bahkan tidak ada insiden mobilnya. Ketika mengejar harta dengan cara yang haram, coba lihat, Allah Maha mampu membuatnya bermasalah, sehingga membuat kita pusing. Allah Maha mengatur. Dan ketika Allah larang kita masih nyengel, siap-siap Allah persulit. Namun ketika kita mau dengan cara yang halal, Allah akan juga berikan ketenangan dan ketentraman. Maka silahkan mencari harta, silahkan mengejar dunia, silahkan mencari kekayaan. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Islam tidak bertabrakan dengan mencari kenikmatan dunia, namun dengan jalan yang telah diridhoi dan diizinkan Allah saja. Kalau tidak, siap-siap harta itu, dunia itu akan membuat Anda menderita. Akhirnya Anda akan sengsara dengan harta itu. Awal niatnya mengejar harta, mengejar dunia, ternyata dengan cara yang haram, akhirnya dunia
pindah ke belakang dia, mengejar dia, dia yang dikejar. Begitu capek, nggak boleh berhenti. Nyambung sudah? Sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bagi antum yang masih memiliki hutang riba, ada yang senyum-senyum? Jangan takut untuk melunasi, walau harus jual aset. Bukti nyata dari apa yang kita lihat dari rekan-rekan yang berani jual aset menutupi riba, transaksi hutang riba, membuat ketenangan, ketentraman yang luar biasa. Allah tidak akan menyuruh kita, Allah tidak akan melarang kita kecuali karena Allah tidak mau kita mendapatkan mudarat dari pekerjaan yang dilarang itu. Camkan baik-baik. Allah tidak melarang kita dari sesuatu, melainkan Allah ingin kita tidak mendapatkan mudarat dari hal yang dilarang itu. Berarti yang haram itu membawa mudarat. Oleh karena itu dilarang oleh Allah. Kita ngeyel, kerjakan juga, akhirnya bertemu dengan mudarat. Karena Allah sudah larang. Allah melarang karena ada mudaratnya. Kita nggak mau diatur, terobos juga padahal sudah tahu itu terlarang. Akhirnya dapat uang di hutan, hilang di rimba. Uang setan dimakan hantu. Ada istilah itu di sini? Uang hantu dimakan setan apa uang setan dimakan hantu? Nggak tahu nah pokoknya. Uang hantu dimakan setan mungkin. Dapat tapi dimakan orang, dapat diambil orang lagi. Akhirnya kita, dan lebih daripada itu murka Allah. Murka Allah. Kapan sebuah harta sebanyak apapun tidak ada masalah? Apabila Anda sudah mampu menyiapkan untuk harta tersebut dua jawaban. Jawaban yang pertama, dari mana harta itu didapat? Jawaban yang kedua, kemana harta itu dibelanjakan? Karena itu pertanyaan di akhirat tentang harta. Yang sudah menyiapkan jawaban itu untuk hartanya, maka itulah harta yang membawa ketenangan dan ketentraman. Didapatkan dari cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal. Didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dibelanjakan untuk hal yang diridhoi Allah. Itulah harta yang akan membawa ketenangan dan ketentraman hidup. Walau sebulannya hanya 5 juta. Apalagi kalau sebulannya 5 miliar. Harta itu akan membawa ketenangan dan ketentraman. Harta halal, harta yang kita siapkan untuk harta itu jawaban atas dua pertanyaan yang pasti datang di akhirat. Dari mana engkau hasilkan, kemana engkau pergunakan. Maka yang punya jawaban untuk dua pertanyaan tersebut, sebanyak apapun tafaddol. Yang jawabannya salah, sedikit apapun tinggalkan. Apalagi banyak, tambah dahsyat nanti. Maka yang punya utang riba jangan malu. Bila perlu jual rumah, jual. Biarlah kita hidup di rumah mertua indah. Numpang di rumah mertua maksudnya, villa mertua indah. Gak apa-apa, jangan malu. Walaupun harus ngontrak. Orang bilang jual rumah kamu sekarang, bangkrut ya. Ya gak apa-apa, gak apa-apa bangkrut atas pandangan antum di dunia. Yang penting ana di akhirat tidak
hancur dan menjadi sahabat syaitan di neraka. Biarlah apa kata orang. Kalau Anda bicara kaya dan tidak kaya, sebenarnya Anda hanya mengatakan perbedaan kita dengan orang kaya hanya beda jumlah rekening. Kita bisa makan yang dia makan, kita bisa belanja di restoran yang dia belanja di restoran, kita bisa beli baju seperti baju yang dia beli, kita bisa naik pesawat sebagaimana dia naik pesawat, kita bisa tidur di hotel yang dia tidur di hotel itu, bisa. Cuman jumlah rekening kita beda dengan dia. Kalau cuman perbedaan jumlah rekening, ngapain harus punya rekening bengkak? Toh pada dasarnya yang dimakan ya itu juga, yang dipakai ya itu juga. Tak mungkin gara-gara Anda terlalu kaya, yang miskin makan sate 1 bungkus, Anda bisa 20 bungkus. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Suatu hari kita ngisi khutbah Jumat di salah satu masjid di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pulang dari khutbah Jumat, lewat jalan itu, di trotoar di siang hari panas ada yang nyapu-nyapu jalan itu lagi tidur nyenyak. Masya Allah, siang dia di trotoar lagi tidur. Dan kita lagi lewat dekat trotoar itu, Ana lihat, Ana bilang ke teman yang nyetir, coba lihat itu. Boleh jadi orang kaya gak sempat punya tidur senyenyak itu. Boleh jadi dia di trotoar siang hari bisa tidur senyenyak itu. Mobil lalu lalang loh. Antum tahu bagaimana macetnya Jakarta. Tapi dia bisa tidur nyenyak di trotoar. Itulah dia kenikmatan yang Allah berikan, yang mungkin Allah cabut dari sebahagian orang kaya. Ana pernah bertemu dalam hidup Ana yang tak panjang ini 4 orang yang tidak bisa tidur kecuali makan obat titik. Dan Allah takdirkan keempat-empatnya orang kaya. Belum ada petani yang nggak bisa tidur. Belum ada tukang dodos sawit yang belum nggak bisa tidur. Belum ketemu Ana, demi Allah Ana belum ketemu. Ada 4 orang yang pernah Ana temui dalam hidup, dalam perjalanan hidup Ana yang tak panjang ini yang nggak bisa tidur. Sulit tidur, harus minum obat. Dan Allah takdirkan orang berduit semua. Semakin memberikan kepada kita keyakinan bahwa kalau tidak pakai jalan yang halal, harta itu membuat kita sengsara. Harta itu membuat kita apa? Sengsara, teraniaya. Belum banyak musuh dan semacamnya. Maka berhati-hati, jangan sampai mengejar dunia membuat Anda akhirnya dikejar dunia. Ustadz mohon nasihatnya untuk teman-teman yang futur disebabkan dunia sehingga menggadaikan hidayah sunnah. Jawaban saya, urus diri antum sendiri. Benar loh, urus diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita seperti itu, doakan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kembalikan dia kepada hidayah sunnah. Wallahi, kita kalau kita sibukkan diri kita dengan mengurus kekurangan kita, sampai mati kekurangan kita masih ada. Demi Allah. Maka urus diri kita masing-masing. Jangan terlalu sering lihat orang, ngurus orang, tanya ustadz untuk orang.
Kalau antum bertanya tadi, Ustadz mohon nasihatnya kepada saya yang lagi futur, karena saya terlalu mengejar dunia. Mungkin anda nasihati mungkin. Tapi pertanyaannya teman-teman yang lagi futur, ngapain ngurus orang antum? Tanpa terasa kadang-kadang kita sibuk memikirkan masalah orang, dan itu membuat kita kurang mengurus diri. Dan gelagat seperti ini zaman sekarang mulai banyak terlihat. Si anu Ustadz begini, si anu Ustadz begini, si anu Ustadz begini. Anda bagaimana? Ana bicara diri ana ya, sampai mati ana mengurus kekurangan yang ada pada sifat ana, kekurangan yang ada pada diri ana, sampai mati belum kelar ana ngurus diri sendiri. Masih ada kekurangan di sana sini, kekurangan di sini, kekurangan di sana. Ada semangat hilang lagi, ada semangat hilang lagi semangat itu. Ada sesuatu kebaikan yang harusnya anak kerjakan, tak jadi anak kerjakan. Ada sesuatu yang harusnya anak lakukan, tak jadi anak lakukan. Kalau kita sibuk ngurus diri kita sendiri, sampai mati kita belum selesai ngurus kekurangan diri dan aib kita. Hal yang salah kalau kita akhirnya lupakan itu dan kita bicara orang lain. Tapi kalau antum orang yang sudah sangat bagus menata diri, menata hati, menata iman, menata ibadah, menata diri terhindar dari maksiat, kemudian pertanyaan ini datang dari antum yang seperti itu, baru best of the best. Wallahi, ini abang katakan apa adanya. Kalau antum sudah benar-benar pandai mengurus diri, mengurus aib, lalu kemudian pertanyaan ini datang dari orang seperti itu, baru pas pada tempatnya. Sesuatu yang tidak pas pada tempatnya nggak bagus. Ana tidak menuding yang bertanya. Ana hanya berdasarkan pengalaman yang ada selama ini. Banyak yang ngurus orang, dirinya juga nggak beres. Dirinya belum selesai. Kita tahu dia masih transaksi haram, transaksi riba, tapi dia bicara futurnya orang. Kita tahu tanah yang dia jual, surat-suratnya belum selesai, tapi dia sibuk memikirkan orang. Selesai dulu surat tanah Anda, saudara-saudara Anda sudah beli. Mana surat tanahnya? Itu keadaan di Pekanbaru, Riau. Di kisaran mungkin nggak jauh-jauh beda lah. Karena setannya satu kan, iblisnya satu kan, iya nggak? Iblisnya satu, jadi penyakitnya mirip. Jadi walaupun Anda bicara Pekanbaru, insya Allah kisaran ini ada juga mirip-mirip seperti itu. Tah lebih banyak, tah lebih sedikit, Anda pun tak tahu. Hanya Allah yang mengerti, yang mampu menghisap. Ayolah, sibukkan ngurus diri, menata diri, menjaga iman, menjaga diri agar tidak terjerumus maksiat, menjaga diri bisa rajin belajar, rajin beribadah, rajin sholat, rajin melakukan aneka ragam ketaatan kepada Allah. Kalau ataupun terlihat dari saudara kita, kita doakan saudara kita yang lagi futur jangan sampai meninggalkan sunnah. Futur apabila sudah sampai kepada maksiat itu futur yang tercela. Tapi futur kalau sampai kepada titik lemah semangat ibadah itu belum tercela. Karena itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi itu melemah semangat beribadah itu sifat manusiawi. Dan dalam agama kita tidak tercela karena itu masih fitrah. Inna likulli amalin syirah wa inna likulli syiratin fatrah.
Dalam setiap amal ketaatan ada semangat membara-membaranya. Pada setiap semangat membara ada futurnya. Maka futur pada dasarnya boleh. Tetapi futur yang dimaksud boleh adalah semangatnya menurun, semangat taatnya menurun. Tak seperti taat seperti sedia kala. Itu boleh. Boleh dalam arti kata tidak maksiat, tidak haram, dan itu terjadi pada setiap orang. Karena itu fitrah manusia. Tapi kalau futur dalam makna yang sering kita ucapkan sekarang, dulunya rajin sholat ke masjid, dulunya rajin majelis taklim, dulunya pelihara jenggot, dulunya namun hilang jenggotnya, dicukur, celananya sudah, pergaulannya sudah dengan orang-orang yang tidak benar, sudah ada di meja-meja yang tidak lagi diridhoi Allah. Nah, ini futur yang bermasalah, yang haram. Adapun futur yang pertama belum. Dan futur yang pertama semua orang punya. Hanzalah radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Abu Bakar, qad nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah munafik. Abu Bakar bertanya, "Ada apa Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Kita kalau sudah sedang duduk di majlis Rasul, Rasul mengingatkan kita, Rasul bicara akhirat, hati kita ini menggebu-gebu, semangat beribadah kita ingat akhirat. Namun ketika kita kembali kepada keluarga, kembali kepada bisnis, kembali kepada kebun kita, melemah semangat itu. Tak seperti semangat ketika sedang diceramahi Rasul, sedang dinasihati Rasul, sedang baru dapat sentuhan siraman rohani dari Rasul." Kata Abu Bakar, "Aku pun merasakan seperti yang Anda rasakan." Abu Bakar juga dapat hal yang sama ternyata, bukan hanya Hanzalah. Ayo kita datang kepada Rasulullah SAW, kita tanyakan masalah ini. Maka Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, "Innal imana sa'atun wa sa'ah." Iman itu kadang begini, kadang begitu. Memang begitulah fitrah manusia dalam keimanan. Kadang dia semangat, kadang luntur semangatnya, tapi belum maksiat. Dan itu dialami semua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan riba? Karena menurut ana, sepengetahuan ana, riba itu adalah simpanan uang di bank, bunga simpanan uang di bank. Riba, Rasul yang memberikan definisi. Rasul yang memberikan definisi. Kata Rasul, riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat. Bukan semua pinjaman yang mendatangkan uang, bukan, yang mendatangkan manfaat. Manfaat apapun. Pinjam saya duit, saya pinjam 300 juta, nanti saya kembalikan 350 juta. Ada manfaat yang minjamkan duit? 50 juta, riba. Pinjam saya duit 300 juta, saya kembalikan 300 juta. Cuman silahkan huni rumah saya sampai rumah saya selesai membayar 300 juta. Dapat manfaat orang yang meminjamkan? Dapat manfaat. Itu juga riba. Pinjam saya uang 300 juta, pegang mobil ini pakailah. Dapat manfaat orang yang meminjamkan? Dapat manfaat. Riba. Kullu qardin jarra naf'an. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat. Di kampung anak ada. Nggak tahu kalau di kisaran ini. Kalau di kampung anak ada. Pinjam duit, gadaikan sawah. Sampai pinjamannya lunas, sawah itu dipegang oleh yang memberikan pinjaman, dan dia memakainya dan menggunakannya, bahkan boleh jadi bertahun-tahun. Kalau dihitung-hitung keuntungannya lebih banyak lagi dari jumlah uang yang dia pinjamkan. Tapi sampai lunas, tanah itu masih dia yang pegang. Pegang gadaian namanya kalau di kampung kami.
Itu riba. Karena jelas kullu qardin jarra naf'an. Adapun bunga bank, itu juga bahagian daripada riba. Karena Anda letakkan uang Anda di sana, kemudian uang itu ia pinjamkan ke orang, dia tarik manfaatnya, lalu dia berbagi persen manfaat kepada antum yang letak uang di situ. Sehingga itu pun adalah riba. Ini surat, bukan pertanyaan. Ini surat-suratan. Jadi mohon maaf, Anda nggak bisa baca. Kenapa? Membacanya butuh konsentrasi, butuh waktu, memahaminya juga butuh konsentrasi, butuh waktu, sementara waktu kita tak panjang. Maka jangan sampai nulis pertanyaan sepanjang ini. Intinya saja apa sih? Itu namanya bukan pertanyaan, namun surat. Surat bukan curhat, surat. Dia ngirim surat ke Ana. Apabila seseorang berbuat syirik maka hapus semua amalnya. Lalu bagaimana dengan yang riba? Enggak, tidak menghapuskan dosa. Itu hanya maksiat tapi tidak sampai menghapuskan pahala maksudnya. Sia-sia menghapuskan pahalanya, sia-sia amal solehnya. Itu pada syirik dan kufur. Syirik besar dan kufur besar. Namun dalam dosa maksiat besar tidak sampai kepada menghapus amal. Nah, tetap dia tidak boleh haram, dapat laknat, namun tidak sampai kepada menghapus amal ketaatan. Bagaimana cara mengajak teman yang sudah lama tidak mengaji? Caranya adalah, teman ngaji yuk. Itu caranya, mau apa lagi? Yuk kawan ngaji yuk, ana jemput ya. Itulah cara mengajak. Soal dia mau, alhamdulillah. Tidak mau pun alhamdulillah. Kita udah dapat pahala ngajak dia, walau dia tidak ikut. Antum ngajak dia ngaji, dia nggak ikut, antum udah dapat pahala kalau antum ikhlas. Antum nawarkan, datang yuk, ini ada kajian, ana jemput antum ke rumah. Dia bilang maaf, ana lagi sibuk. Ya udah, nggak apa-apa. Antum sudah dapat pahala loh, ngajak, walaupun dia tidak ikut. Antum harusnya bahagia. Saya sudah ngajak, walaupun dia tidak ikut, antum sudah bahagia. Jangan antum kecewa. Oh, saya ajak nggak mau. Besok saya ajak nggak mau lagi. Cukup sampai 5 sampai 10 kali ngajak, akhirnya nggak mau ngajak. Capek saya ngajak dia. Nah, itu penyakitnya. Kalau yang antum inginkan adalah dia harus ikut nasihat antum. Tapi kalau antum tidak punya target, targetnya mengajak kepada kebenaran. Rasul mengajak Abu Jahal nggak kepada kebenaran? Abu Jahal ikut tidak? Rasul berpahala dengan mengajaknya. Walau Abu Jahal matinya di atas kekafiran. Nabi Musa mengajak Fir'aun tidak? Kenapa Nabi Nuh tidak bosan-bosan berdakwah? Karena memang tujuannya bukan orang berubah, tujuannya menyampaikan dakwah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka ajaklah saudara-saudara antum, seperti yang antum katakan tadi, yang sudah mulai jauh dari pengajian, ajak lagi. Mudah-mudahan dengan ajakan antum yang ke-51 dia mau. Ajak sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, yang ke-51 mau dia. Mudah-mudahan. Dan ke-51-nya antum dapat pahala. Ke-50-nya antum dapat pahala. Yang satu yang terakhir dapat pahala plus dapat pahala saudara antum yang pergi ngaji. Antum dapat pahalanya lagi. Sudahlah pahala
ngajaknya, pahala dia ikut ngajinya, dapat pahala juga, double. Yang pertama tadi pahala ngajak saja, dia nggak ikut, tapi pahala ngajaknya dapat. Maka orang yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak orang lain kepada kebaikan ikhlas karena Allah, pasti dapat pahala walau orang yang diajak tak kunjung mau. Karena pertanyaan yang sering terjadi adalah bagaimana cara saya mengajak dia dan dia mau. Bagaimana cara menasihati dia dan dia bertaubat. Kita nggak punya cara, kita nggak punya cara untuk itu. Karena mau dan tidak mau itu hati orang. Yang bisa berbuat hanyalah pencipta hati manusia, yaitu Allah. Manusia tidak bisa berbuat hal itu. Bagaimana menumbuhkan sikap qanaah terhadap rezeki? Caranya adalah melihat orang yang di bawah. Caranya adalah melihat orang yang di bawah. Hadis sahih Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Riwayat Imam Muslim. Lihat orang yang di bawah kita. Gaji kita cuma 10 juta, coba lihat orang yang gajinya 7,5 juta. Gaji kita 7,5 juta, lihat orang yang gajinya 5 juta. Kita punya gaji 5 juta, lihat orang yang gajinya 3,5 juta. Kita yang punya gaji 3,5 juta, lihat orang yang penghasilan seharinya hanya 20.000. Dengan cara seperti itu, kita akan merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Cara yang kedua, tata ekonomi sesuai dengan jumlah gaji. Tata ekonomi keluarga sesuai dengan jumlah gaji. Jangan berusaha menata ekonomi keluarga di atas jumlah gaji. Itulah yang membuat orang korupsi, itulah yang membuat orang berdusta, itulah yang membuat orang mencuri, itulah yang membuat orang menipu orang lain asal dapat keuntungan dan akhirnya terjerumus kepada wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kerjaannya hanya ngumpul, yang penting ngumpul. Kalau antum gajinya 5 juta, cari kontrakan yang cocok dengan karyawan dengan gaji 5 juta. Beli baju yang cocok untuk seorang karyawan gajinya 5 juta. Beli sendal yang cocok untuk seorang karyawan yang gajinya 5 juta. Begitu. Sekolahkan anak di sekolah yang cocok untuk seorang karyawan yang gajinya 5 juta. Akhirnya 5 juta itu cukup dari bulan ke bulan. Sambil berusaha mencari peluang untuk dapat rezeki tambahan. Karena itu fitrah, nggak ada masalah. Tapi harus pandai menyesuaikan penghasilan dengan pengeluaran keluarga. Dan itu Allah yang menyuruh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Apabila seseorang memiliki kelapangan rezeki, silakan dia berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berikan infak, dia berikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan pernah membebankan jiwa. Allah tidak pernah memberikan beban kepada jiwa satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Rabb-Nya, apa yang Allah berikan kepadanya. Ini yang sering ana sebut dengan hiduplah sesuai dengan level ekonomi. Level ekonomi kita di level 2, hiduplah di ekonomi level 2. Kalau nanti Allah mudahkan ekonomi kita nambah di level 5, silakan hidup dengan ekonomi di level 5. Kesalahan yang sering terjadi,
ekonomi kita di level 10, kita ingin hidup dengan ekonomi di level 15. Akhirnya kredit sana, kredit sini. Akhirnya sibuk setiap bulan dit gitu. Kreditnya nagih, datang, tukang kredit datang terus. Sudahlah haram dan akhirnya kita kesulitan. Ya. Caranya seperti itu. Jadi berapa yang sedang Allah mudahkan untuk kita, kita tata ekonomi keluarga kita sesuai dengan kemudahan yang Allah sedang berikan. Insya Allah dengannya qanaah. Ana yakin dan percaya, mayoritas atau banyak di antara kita yang hadir dulu pernah punya gaji sebulan 3 juta. Penghasilan sebulannya 3 juta. Sekarang penghasilan sebulannya sudah 20 juta. Ana yakin di antara kita ada yang seperti itu. Coba perhatikan. Dulu ketika gaji kita berapa tadi? 3 juta. Cukup untuk kebutuhan kita. Sekarang 20 juta kok nggak berlebih juga ya? Coba lihat. Masih cukup juga Mas Ian. Harusnya kalau dulu gaji kita 3 juta, sekarang 20 juta, kita setiap bulan plus 17 juta. Ternyata hidup nggak begitu. Itu yang kata orang tua kami dulu di kampung. Dunia ini sedikit cukup, banyak tak berlebih. Sedikit cukup, banyak pun tak berlebih. Kenapa? Karena ketika kita sudah sampai ke gaji 20 juta, kita pun menaikkan taraf ekonomi keluarga kita, taraf belanja keluarga kita. Akhirnya ya habis dapat bulan habis bulan. Dapat di awal bulan, habis di akhir bulan. Hal yang sama coba lakukan terbalik. Dulu pernah gaji 20 juta. Akhirnya Allah takdirkan di PHK, sekarang gaji yang didapatkan hanya 5 juta sebulan. Ya sudah, tinggal diturunkan. Sebagaimana dulu bisa naik, seharusnya sekarang bisa turun. Walau turun lebih rumit daripada naik, tapi harusnya bisa. Antum-antum yang dulu punya gaji sebulannya 2 juta setengah, sekarang sudah 25 juta. Toh hidup itu ya begitu-begitu aja. Dapat habis, dapat habis, dapat habis. Maka salah satu cara qanaah adalah sesuaikan pembelanjaan keluarga dengan jumlah penghasilan. Jangan mencoba-coba hidup lebih tinggi daripada jumlah penghasilan. Bahkan yang terhebat apa yang dilakukan Rasul kita tercinta. Beliau hidup di level yang jauh lebih rendah dari kemampuan beliau menafkahi. Itulah Rasul kita tercinta. Beliau tata keluarganya untuk hidup di level, sebenarnya Rasul bisa memberi lebih banyak, tapi Rasul menata dirinya, menata keluarganya untuk turun level. Dan itu yang Rasul paling hebat dalam bab ini. Kita tidak wajib, tapi kalau yang bisa melakukan itu afdol, lebih baik. Karena yang paling afdol adalah Rasul. Oleh karena itu, kalau kita yang gajinya 20 juta misalnya, bisa menata keluarganya di gaji 15 juta, ada sisa 5 juta untuk infak, ditabungkan di akhirat. Itu yang maksud. Rasul SAW ketika datang harta, datang rezeki banyak, beliau tetap memberikan rezeki, nafkah kepada keluarganya di level yang telah beliau didik keluarganya untuk itu, sisanya beliau infakkan di jalan Allah, ditabungkan untuk akhirat. Dan itu yang paling afdol walau tidak wajib. Apakah Allah akan mengadab seseorang yang memiliki banyak harta didapat dengan cara yang halal? Banyak harta didapat dengan cara yang halal, hanya saja dia punya sifat bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah kecuali sedikit.
lagi-lagi ngurus orang. Lagi-lagi apa? Ngurus orang. Doakan saja agar dia semakin Allah berikan kepadanya sifat terpuji dalam syariat bernama dermawan. Doakan saja. Kita tidak tahu. Mungkin antum tahunya dia infaknya sedikit, dia infak di tempat lain yang antum tidak tahu. Apakah infak orang semua harus diiklankan? Sehingga kita tahu. Dan kita pun tidak tahu apa kebutuhan dia. Menurut kita dia punya harta banyak, boleh jadi kebutuhannya juga banyak. Kita pun tidak tahu. Biarlah manusia hidup dengan keadaannya. Toh kalau dia sudah dapatkan harta halal, dia keluarkan zakatnya, tak infak pun dia, Allah tak marah. Antum marah. Kalau dia punya harta dengan cara yang halal, dia belanjakan dengan cara yang halal, dia keluarkan zakatnya, tak infak pun dia, Allah tidak marah. Karena infak di lain selain itu hanya mubah, hanya mustahab, hanya mandub, hanya sunnat, enggak wajib. Dan yang tidak wajib apabila tidak dikerjakan Allah murka atau tidak? Kenapa antum murka? Maka alhamdulillah kita bisa dermawan walaupun kita tak kaya, alhamdulillah, puji Allah. Dan doakan saudara kita yang kaya biar punya sifat apa? Dermawan. Urus diri masing-masing. Apa hukumnya beribadah untuk dunia, Ustadz? Kalau murni tujuan paling puncaknya dunia, itu ibadah yang tidak ikhlas. Murni dunia. Murni dunia. Ayo infak, ayo infak. Kalau antum infakkan 1 mobil, yakinlah Allah ganti 10 mobil. Nah, itu murni dunia itu. Dimotivasi orang untuk dapat mobil 10 setelahnya karena infak 1 buah mobil. Itu buktinya ada si fulan infak mobil, setelah itu perusahaannya maju dan dia bisa beli 10 mobil lagi. Itu dia, Allah mudahkan, mungkin dia ikhlas. Adapun antum yang sengaja infak 1 mobil, niat utamanya dapat 10 mobil, tidak ikhlas. Kalau itu yang dimaksud. Akan tetapi kalau niat utamanya adalah ikhlas dan berharap Allah lapangkan dunia setelah itu, nggak apa-apa. Tapi bukan dunianya itu nomor 1. Wallahu a'lam. Apa hukum membuka usaha dari uang pensiunan dari pekerjaan yang haram? Uang pensiunan dari pekerjaan yang haram. Ini mantan apa ini? Hah? Apa? Wallahu alam. Ana tidak terlalu mengerti pertanyaannya, takut salah jawab. Tanya kepada yang lebih mengerti. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita bicarakan dan yang kita bisa jawab dari pertanyaan yang telah kita jawab diberikan Allah tabaraka wa taala pahala dan Allah berikan kepada kita ridhonya. Semoga Allah bukakan untuk kita pintu surga dan Allah tutup dari kita pintu neraka. Semoga di saat dihisab Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di saat kaki kita sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.